Saya pernah ngobrol dengan seorang teman yang berprofesi sebagai dokter. Dia bercerita betapa dak-dikdukdernya para tenaga medis yang sekarang bekerja di rumah sakit. Mereka semua dalam kondisi tertekan, cemas, dan stres. Kenapa? Karena pasien-pasiennya, baik yang positif COVID-19 maupun PDP, jumlahnya semakin banyak dari hari ke hari. Dan mereka ada kewajiban merawat orang-orang yang jumlahnya seambrol itu di rumah sakit. Yang mana sebelumnya pihak rumah sakit tentu tidak mengira akan ada wabah pandemi seluas ini di 2020. Sehingga peralatan perlindungan diri pun kurang, hazmat kurang, gloves kurang, surgical mask kurang, shoe cover apalagi. Googles juga kurang banget. Makanya ada yang cerita katanya untuk menghemat hazmat yang sekali pakai itu, ada dokter yang memakainya selama 9 jam. Nggak boleh dilepas karena sekali dilepas harus dibuang dan diganti dengan yang baru yang steril. Sedangkan stok sangat terbatas. Jadi dalam 9 jam itu dokter tidak boleh makan, minum, pipis, dan BAB. Biar APD terutama hazmat yang sudah dipakai tidak perlu dilepas dan dibuang. Sedangkan dalam sisi lain mereka harus menahan keringat, panas, lapar, haus, dan menghadapi merawat pasien-pasien yang saya yakini pasien-pasien itu juga dilanda ketakutan dan stres yang sangat signifikan. Pasiennya stres, dokternya sudah kewalahan, ikutan stres juga. Ya akhirnya bulet di situ-situ saja. Pasiennya nggak sembuh-sembuh, dokternya juga lama-lama capek dan ikutan stres. Yang nggak kuat fisiknya akhirnya ikutan tepar. Bagaimana cara membantu hal ini supaya cepetan berakhir? Solusinya jangan sampai sakit. Saya di awal sudah sangat tidak setuju dengan masifnya media-media mainstream yang bolak-balik memberitakan angka penderita COVID-19 setiap saat. Memberitakan jumlah korban meninggal, memberitakan korban meninggal yang jenazahnya ditolak, memberitakan warga dan tenaga medis yang diusir dari kampung atau kompleks akibat COVID-19, dan masih banyak lagi. Apakah ada media yang memberitakan bahwa banyak penyakit-penyakit lain yang sudah biasa kita temui di kehidupan sehari-hari sebenarnya justru lebih mematikan? Coba Anda lihat data berikut ini. Penyakit kanker setiap tahunnya membunuh 8,9 juta jiwa. Berarti dalam setiap bulan ada sekitar 741.600 lebih manusia yang meninggal. COVID-19 sejak jadi pandemi hingga April 27, 2020 membunuh hanya 198.842 jiwa saja. Silakan Anda cek sendiri di situs resmi WHO. Padahal COVID-19 baru jadi pandemi dimulai sejak Januari 2020. Katakanlah sudah ada 3 bulan sampai sekarang, maka COVID-19 baru membunuh 66.000 orang setiap bulannya. Jumlahnya loh, cuma 8,9% dibandingkan dengan kematian akibat kanker. Dan sekarang sudah diterapkan lockdown di mana-mana yang katanya cara ini efektif menurunkan kurva paparan COVID-19. Walau sebenarnya kalau saya lihat skema lockdown juga curiga sih. Hehe. Karena akibat lockdown gini, masyarakat justru semakin takut dan ekonomi mandek. Kantor dan toko yang buka dipaksa tutup. Orang jadi nggak punya penghasilan, karyawan dipotong gajinya, pengusaha banyak yang bangkrut. Pemerintah jadinya harus sedia banyak dana, selain untuk kebutuhan medis, tapi juga untuk stimulus ekonomi dan bantuan warga terdampak PSBB, supaya orang-orang tidak kelaparan akibat tidak bisa cari nafkah. Kalau nggak ada dana, ya hutang dong. Namanya penyakit, itu kalau nggak sembuh, ya meninggal dunia. Kalau kita lihat data, yang meninggal hanya 6,9% saja dari yang terpapar. Berarti yang 93,1% kemungkinan sembuhnya tinggi. Ayo melek data, jangan mau otaknya ditakut-takutin media. Media memberitakan COVID melulu, akhirnya cuma menebarkan kekhawatiran dan ketakutan. Orang yang khawatir, takut, was-was, sistem imun tubuhnya malah turun. Akhirnya malah kena penyakit macam-macam. Kalau dia bolak-balik melihat berita COVID, dan dia jadi khawatir dan stres karena COVID, dia bisa saja malah kena COVID-19 sungguhan. Sistem imunnya kalah sama ketakutan dan stres. Ya, bagaimana video tadi yang sudah saya putar di awal? Apakah sudah bisa menjelaskan bagaimana ketakutan semua ini diciptakan oleh segelintir orang? Ya, sampai dengan saat ini jumlah kasus meninggal yang dikonfirmasi dengan COVID-19 di bulan Mei 2020 terkonfirmasi bahwa jumlah yang meninggal itu ada 1.007 jiwa yang meninggal. Artinya
dalam satu hari, artinya dalam satu hari itu ada 8 sampai dengan 9 orang yang meninggal akibat COVID-19. Jika dibandingkan dengan data yang lain, menurut Kementerian Perhubungan, setiap 1 jam ada 3 orang yang meninggal karena kecelakaan. Setiap 1 jam ada yang meninggal dunia akibat kecelakaan. Artinya, dalam satu hari itu ada 72 jiwa yang meninggal akibat kecelakaan. Dan angkanya lebih besar ketimbang angka kematian karena kasus COVID-19. Tapi kenapa yang dibesar-besarkan itu COVID-19? Yang diberi ketakutan COVID-19. Menurut penelitian ada 207.210 jiwa yang meninggal akibat kanker sepanjang tahun 2018 lalu. Dan angka ini bisa saja meningkat. Artinya dalam satu hari ada 572 orang meninggal karena kanker di Indonesia. Dan angkanya berkali lipat lebih besar ketimbang angka kematian karena COVID-19. Tapi kenapa kanker ini tidak seheboh COVID-19? Jadi COVID-19 ini, ya kalau saya bilang bahayanya ada. COVID-19 bahayanya ada. Dan real, bahaya memang ada. Tapi ketakutan itu diciptakan. Ketakutan itu diciptakan. Banyak media-media memberitakan tentang kematian karena COVID-19. Akhirnya begitu juga di media sosial, terutama di Facebook. Orang yang sudah sakaratul maut yang sebenarnya bukan karena kasus COVID-19, diberitakan karena COVID-19. Artinya, ketakutan dibuat agar orang itu takut dengan COVID-19. Apa tujuannya? Jelas, orang yang memberikan ketakutan itu mempunyai tujuan. Dan kita tidak tahu tujuannya itu untuk apa. Kenapa COVID-19 ini diberikan bumbu sebuah ketakutan? Kalau kita berbicara tentang COVID-19 yang penularannya melalui udara dengan droplet, bahasa awamnya itu adalah percikan cairan yang keluar dari mulut si penderita COVID. Kalau kita bandingkan dengan TBC juga sama. TBC juga penularannya melalui droplet atau percikan air liur yang keluar dari si penderita pada saat penderita itu batuk ataupun bersin. Nah, orang yang meninggal karena TBC itu ada 300 orang meninggal per hari di Indonesia karena TBC. 300 jiwa yang meninggal akibat TBC di Indonesia. Dan angkanya jauh lebih besar ketimbang COVID-19. Tapi kenapa TBC ini tidak seheboh COVID-19? Padahal angka kematiannya itu besar di Indonesia. 300 orang meninggal di Indonesia karena TBC per harinya. Tapi kenapa itu tidak dibesar-besarkan? Banyak manuver-manuver orang yang mempunyai kebijakan tapi tidak masuk akal. Salah satu contohnya, hampir beberapa ribu narapidana dibebaskan karena corona. Karena terjadinya penumpukan orang di sel penjara atau di dalam penjara. Akhirnya karena corona dibebaskan. Lalu apa yang terjadi? Apakah dengan dibebaskannya beberapa ribu narapidana itu bisa mengurangi angka COVID-19? Sampai dengan saat ini angka COVID-19 semakin tinggi. Semakin tinggi, dari hari ke hari semakin tinggi. Lalu tidakkah terjadi kelonjakan kasus kriminalitas karena dibebaskannya beberapa ribu narapidana? Iya, kalau narapidananya itu taubat, insaf, berbuat baik begitu sudah keluar. Lalu bagaimana dengan yang berulah kembali? Nah, itu yang menurut saya yang
manuver-manuver yang kadang-kadang tidak masuk di akal. Ya, netizen nilai sendiri aja. Kasus COVID-19 yang meninggal saya katakan perharinya sampai dengan saat ini 8 sampai dengan 9 orang yang meninggal karena kasus COVID-19. Dan yang tidak masuk akal angkanya semakin hari semakin besar. Semakin hari semakin besar. Sekarang yang jadi pertanyaan saya adalah apakah benar jumlah kasus COVID-19 memang sebanyak itu? Ataukah memang dibesar-besarkan? Anda nilai sendiri. Sebenarnya yang berbahaya itu bukan COVID-19, tapi yang berbahaya itu Anda sendiri.